Kemudian saya akan melanjutkan ke aktor utama dan perannya. Di sini ada 5 aktor utama. Yang pertama ada ayah Narendra, kemudian ibunya Ajeng, kemudian ada Angkasa, Aurora, dan Awan. Ayah Narendra ini merupakan pemimpin atau pengendali komunikasi yang memegang kontrol, membuat banyak aturan, dan menyimpan rahasia demi melindungi keluarga, tapi justru menekan anak-anak mereka. Kemudian ada Ibu Ajeng sebagai mediator atau penjaga harmoni, mencoba menenangkan keadaan dan mendukung suami, tetapi sering terlihat pasif, tidak banyak mengambil keputusan sendiri. Kemudian ada Angkasa sebagai koordinator atau tanggung jawab utama, bertanggung jawab menjaga adik-adiknya, memikul beban besar, dan pada akhirnya meledak karena merasa sendirian memikul tanggung jawab. Kemudian ada Aurora atau silent communicator atau pengamat kritis yang jarang didengar, menyimpan banyak rasa kesal karena merasa diabaikan dan dibandingkan, lalu akhirnya meledak saat puncak konflik berlangsung. Kemudian ada Awan, yaitu inisiator atau pemicu perubahan, yaitu merupakan seorang anak bungsu yang selalu diatur dan dilindungi berlebihan, merasa tidak berkembang, kemudian mengalami hal baru dan mulai berani melawan. Sikapnya memicu pertengkaran besar yang membuat rahasia keluarganya akhirnya terungkap. Kemudian gaya komunikasinya, terdapat 4 gaya komunikasi. Yang pertama ada formal, digunakan oleh ayahnya Narendra kepada anak-anaknya. Ia berbicara dengan nada tegas, kaku, dan instruktif. Kemudian pasif, sering muncul pada ibunya yang berusaha menjaga keharmonisan keluarga tanpa banyak mengungkap perasaan sebenarnya. Kemudian yang ketiga yaitu agresif, muncul dalam konflik antara Angkasa dan ayahnya atau antara Awan dan keluarganya saat ia mulai memberontak. Kemudian yang terakhir 4 yaitu informasi dan emosional, digunakan antara Awan, Aurora, dan Angkasa, terutama di adegan-adegan yang reflektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak terhadap efektivitas interaksi. Yang pertama itu ada formal dan pasif, di mana itu menimbulkan jarak emosional. Kemudian yang kedua itu ada agresif, itu meningkatkan konflik terbuka tapi tidak menyelesaikan masalah. Kemudian ada informal dan emosional, itu meningkatkan keterbukaan dan saling memahami. Selanjutnya itu ada faktor psikologis. Yang pertama itu ada tekanan emosional yang dipendam keluarga Angkasa, Aurora, dan Awam itu tumbuh dalam pola komunikasi yang menahan emosi negatif. Anak-anak belajar untuk baik-baik saja, sehingga muncul kecenderungan menekan perasaan sedih, kecewa, dan marah. Penekanan emosi ini memicu stres, kecemasan, dan perilaku perfeksionis. Yang kedua itu ada pola asuh otoriter. Nah, ini tuh terselubung ke ayah, cenderung mengatur kehidupan anak-anaknya secara ketat demi kebaikan. Meskipun tampak peduli, kontrol emosional yang kuat membuat anak-anak tidak berani mengungkapkan masalahnya. Akibatnya mereka mengalami beban psikologis berupa rasa tidak aman, takut mengecewakan, serta rendahnya kebebasan diri. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi keluarga yang tak terbuka. Nah, setiap keluarga itu menyimpan ceritanya masing-masing. Minimnya komunikasi terbuka menyebabkan salah paham, konflik terselubung, serta rasa tidak dipahami. Hal ini memperbesar jarak emosional antar tokoh. Nah, yang keempat itu ada perfeksionisme dan tuntutan tinggi anak sulung. Nah, Angkasa mendapatkan tekanan untuk menjadi panutan dan penanggung jawab keluarga. Perfeksionisme ini memicu rasa cemas, lelah mental, dan dilema antara menjalani kehidupan mental dan kehidupan sendiri dan memenuhi ekspektasi orang tua. Nah, yang kelima itu ada identitas diri dan pencarian makna hidup. Nah, Awan berusaha menemukan jati dirinya di tengah pola asuh protektif. Perasaan diperlakukan berbeda mempengaruhi kepercayaan dirinya. Ia mencari pengalaman baru sebagai cara melepaskan diri dari
ketertarikan emosional keluarga. Nah, yang terakhir itu ada trauma keluarga yang tidak terselesaikan. Nah, kematian anak pertama menjadi trauma yang tidak pernah benar-benar diproses oleh orang tua. Trauma ini membentuk cara mereka mengambil keputusan, membesarkan anak dan mengekspresikan kasih sayang. Luka emosional yang tidak diselesaikan akhirnya diwariskan pada anak-anak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.